Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Tutor. Saya Priyanto Balani, Prodi Agribisnis, NIM 056335176, UPJJ Ambon. Izin menjawab tugas 2 sesi 5. Pertanyaan 1. Jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikan contoh masing-masing. 2. Salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Yang ketiga, bagaimana cara penyuluh mengaktifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Yang keempat, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Yang pertama, identifikasi inovasi pertanian apa yang disampaikan. Yang kedua, tahap adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut? Jelaskan. Jawaban nomor 1, pengertian komunikasi secara umum dan komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi secara umum adalah penyampaian pesan informasi, ide, perasaan dari kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dan menimbulkan tanggapan. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, tulisan maupun melalui media tertentu. Contoh, komunikasi secara lisan misalnya, ada dua orang sedang mengobrol di kafe tentang liburan, atau seseorang yang sedang menanyakan jalan kepada orang lain. Komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari penyuluh kepada petani dan keluarganya agar terjadi perubahan sikap dan keterampilan menuju arah yang lebih baik. Contoh, penyuluh pertanian memberikan penjelasan kepada petani tentang penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen. Jawaban soal nomor 2, manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan. Yang pertama, pertukaran informasi, memungkinkan distribusi dan pencarian data teknologi serta materi penyuluhan secara aktual dan 2 arah. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan perangkat digital dan jaringan untuk memperluas jangkauan penyuluhan tanpa batas ruang dan waktu. Yang ketiga, akses lebih luas, memberikan akses tak terbatas ke sumber ilmu dan inovasi terbaru bagi pelaku utama dan pelaku usaha di sektor agribisnis. Yang keempat, komunikasi interaktif, membuka ruang diskusi 2 arah yang fleksibel dan efisien antara petani dan penyuluh. Yang kelima, efisiensi, menghemat waktu, tenaga, biaya operasional penyuluhan karena informasi dapat diunggah dan diunduh dalam hitungan detik. Jawaban pertanyaan nomor 3, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Agar komunikasi berjalan efektif, penyuluh dapat melakukan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Penyuluh harus menyesuaikan bahasa dengan tingkat pendidikan dan budaya masyarakat sasaran agar pesan mudah dipahami. Yang kedua, memilih media komunikasi yang tepat. Penyuluh dapat menggunakan demonstrasi, leaflet, video, atau media sesuai kondisi sasaran. Yang ketiga, melibatkan sasaran secara aktif. Komunikasi 2 arah lebih efektif karena masyarakat dapat bertanya dan menyampaikan pendapat. Yang keempat, menyesuaikan materi dengan kebutuhan masyarakat. Informasi yang diberikan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat sehingga lebih bermanfaat. Yang kelima, membangun hubungan yang baik. Sikap yang ramah, terbuka, dan menghargai masyarakat akan meningkatkan kepercayaan sasaran kepada penyuluh. Yang keenam, melakukan demonstrasi langsung. Praktik langsung lebih mudah dipahami dibandingkan hanya penjelasan teori. Jawaban soal nomor 4, hasil pengamatan kegiatan penyuluhan di wilayah Ambon Maluku. Wilayah pengamatan Ambon. Yang pertama, identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan. Dalam kegiatan penyuluhan wilayah Ambon Maluku, inovasi yang disampaikan adalah penggunaan pupuk organik dan teknik budidaya sayuran ramah lingkungan. Penyuluh mengajarkan cara membuat pupuk kompos dari limbah rumah tangga dan penggunaan pestisida nabati untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia. Yang kedua, tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran. Tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran masyarakat berada pada tahap minat dan mencoba. Hal ini terlihat ketika petani mulai tertarik terlebih
mendapatkan penjelasan dari penyuluh, kemudian mencoba menggunakan pupuk organik pada sebagian lahan pertanian mereka untuk melihat hasil terlebih dahulu. Yang ketiga atau yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran antara lain: pertama, tingkat pendidikan petani. Petani yang memiliki pendidikan lebih baik cenderung lebih cepat memahami inovasi baru. Yang kedua, keuntungan ekonomi. Jika inovasi terbukti meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi, maka petani akan cepat mengadopsinya. Yang ketiga, dukungan penyuluh. Pendampingan yang rutin dan penyuluh membuat petani lebih yakin dan menerapkan inovasi. Yang terakhir, pengaruh lingkungan sosial. Petani biasanya mudah mengikuti inovasi apabila sudah ada petani lain yang berhasil menerapkannya. Sekian dan terima kasih.